Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Lukmin Sorelah atau Bu Ella di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang pastinya asyik dan menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas di bab 4, yaitu dengan judul bab Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam, dengan subbab materi baru yakni Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Hindu-Buddha. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, kalian siapkan dulu buku IPS BSE kelas 7, kemudian buku tulis dan alat tulis untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini. Sebelumnya, kita lihat dulu peta konsep, tujuan pembelajaran, skenario pembelajaran, dan sumber belajar yang kita pakai pada pertemuan kali ini. Untuk peta konsepnya, kita akan mempelajari bab 4, yakni Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam, dengan subbab materi Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Hindu-Buddha. Nah, untuk skenario pembelajarannya, pada yang pertama, yakni ada pendahuluan dan apersepsi. Lalu dalam inti pembelajaran, teman-teman melakukan pembelajaran berbasis aktivitas. Dan yang terakhir, terdapat penutup yang nanti anak-anak semuanya memberikan kesimpulan tentang apa yang kalian dapat dari pembelajaran kali ini. Sehingga nanti di tengah-tengah video pasti ada tugas yang harus kalian kerjakan di buku tulis dan dikumpulkan pada jam pelajaran kali ini di Edmodo. Selanjutnya, mari kita ketahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama yakni siswa mampu menganalisa proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Dan yang keempat, siswa mampu menganalisis contoh-contoh peninggalan masa Hindu-Buddha. Dan untuk sumber belajar yang Ibu gunakan, yakni yang pertama ada buku IPS BSE kelas 7, dan yang kedua buku PR IPS Intan Pariwara kelas 7 semester 2. Sebelum kita belajar nih ya, anak-anak semua masih ingat nggak dengan materi kemarin? Ya, materi kemarin kita telah membahas tentang kehidupan manusia pada masa praaksara, kehidupan manusia pada sebelum ditemukannya tulisan. Nah, setelah masyarakat Indonesia melalui masa praaksara, masyarakat Indonesia itu mengalami masa Hindu-Buddha. Sebelum masuk ke dalam materi, teman-teman bisa sambil menyimak video ini dan membaca buku halaman 223 sampai 254 agar teman-teman semuanya bisa memahami materi ini dengan baik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke teman-teman semuanya, sekarang Bu Ella sedang berada di salah satu peninggalan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Apa ya ini? Teman-teman bisa tahu nggak Bu Ella sedang berada di mana? Bu Ella sekarang sedang berada di Candi Prambanan, salah satu candi peninggalan pada masa Hindu-Buddha. Oke teman-teman, penasaran nggak bagaimana sih bisa ada candi sebesar ini di Indonesia? Padahal candi itu kan bukan salah satu kebudayaan asli dari Indonesia. Bagaimana bisa ada candi sebesar ini dan peninggalan dari kerajaan mana ya? Oke, sekarang kita akan membahas ya. Indonesia itu merupakan salah satu jalur perdagangan peralihan yang dilewati oleh bangsa India dan Cina. Indonesia itu menjadi tempat transit gitu ya, tempat transit bagi para pedagang Cina dan India. Sehingga dari sinilah ada hubungan antara masyarakat India, Cina, dan Indonesia. Adanya hubungan dari dua bangsa tersebut itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha itu berkembang di Indonesia.
Tetapi sampai saat ini ya masih ada beberapa perbedaan mengenai cara dan proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Sehingga ada banyak sekali teori yang menjelaskan tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Penasaran nggak teorinya apa aja? Oke, ada 4 teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Krom. Vaishya itu apa ya, Bu? Vaishya adalah salah satu kasta dalam masyarakat agama Hindu yang artinya kelompok pedagang atau kaum pedagang. Sehingga bisa dipastikan ya, teori Vaishya ini masuknya Hindu-Buddha melalui jalur pedagang, melalui kelompok pedagang. Seperti yang Bu Ella bilang tadi bahwa Indonesia menjadi tempat transit bagi para pedagang, sehingga banyak pedagang yang singgah dan menetap di Indonesia. Sehingga ya teori ini tuh maksudnya banyak pedagang yang tinggal di sini menetap, kemudian menikah dengan para bangsa asli Indonesia dan menyebabkan masuknya dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, yang kedua yakni teori kesatria. Teori kesatria ini didukung oleh 5 para ahli, yakni Mons, Bosch, Majumdar, Mukherjee, dan Burke. Ksatria itu merupakan salah satu kasta dari kalangan bangsawan ataupun tokoh masyarakat yang bertugas sebagai penegak keamanan, penegak keadilan, pemimpin masyarakat, pembela kaum tertindas dan kaum lemah. Sehingga teori ini menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha itu dibawa oleh golongan prajurit atau golongan kesatria. Hal ini didasarkan dari beberapa faktor, yakni yang pertama, kesatria India tuh banyak yang kalah perang, kemudian meninggalkan India dan menuju daerah lain, salah satunya Indonesia. Yang kedua tentang kekacauan politik di India. Kemudian yang ketiga, raja dan para bangsawan India itu memang sengaja datang ke Indonesia untuk menyerang dan menaklukkan penduduk lokal. Dan yang keempat, perselisihan antar suku kepulauan Indonesia dan meminta bantuan golongan kesatria di India, sehingga dari beberapa faktor tersebut membuat masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang ketiga yaitu teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. van Leer. Brahmana ini adalah salah satu golongan cendekiawan ataupun orang yang ahli dalam keagamaan. Sehingga teori ini tuh berpendapat bahwa golongan cendekiawan dan pemuka agamalah yang menyebarkan Hindu-Buddha di Indonesia. Hal ini terlihat dari apa, Bu Ella? Hal ini terlihat dari beberapa prasasti yang menggunakan huruf Sanskerta ataupun huruf Pallava, yang mana huruf Sanskerta dan huruf Pallava ini hanya diketahui oleh golongan Brahmana. Sehingga dari situ dikemukakanlah bahwa teori bahwa masuknya Hindu-Buddha itu dibawa oleh para golongan bangsawan atau pemuka agama. Tetapi ya, teori ini juga memiliki kelemahan, bahwa menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana itu dilarang menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Dan teori yang terakhir yakni teori arus balik. Teori ini dipelopori oleh Bosch, yang mengungkapkan bahwa banyak sekali pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Kemudian setelah memperoleh ilmu yang banyak, setelah mendalami agama Hindu-Buddha, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Nah, dari berbagai teori tersebut, untuk soal yang pertama, mana teori yang menurut kalian itu paling masuk akal? Kalian memilih teori yang mana yang menurut kalian paling cocok? Kemudian dari 4 teori tersebut, kemudian jelaskan alasannya, menurut kalian mana teori yang paling cocok dan alasan kalian apa? Yang kedua, kita akan membahas tentang pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia itu membawa banyak sekali perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, teman-teman. Yang pertama, aspek yang membawa pengaruh yaitu yang di bidang pemerintahan. Awalnya ya, kelompok masyarakat Indonesia itu dipimpin oleh kepala suku. Setelah masuknya agama Hindu-Buddha, setelah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat di Indonesia itu dipimpin oleh raja, seperti halnya kelompok-kelompok di India, kelompok-kelompok masyarakat di India. Yang kedua, bidang sosial. Pengaruh bidang sosial itu, pengaruh Hindu-Buddha itu memunculkan pembedaan yang tegas antar kelompok dalam masyarakat. Pembedaannya ini disebut apa? Pembedaannya disebut kasta. Sehingga kalian tahu ya bahwa awalnya tidak ada golongan
terhadap kelompok-kelompok masyarakat. Lalu setelah masuknya Hindu-Buddha itu masuk pembedaan namanya kasta. Kasta ini apa ya? Kasta ini adalah membuat masyarakat itu bergolong-golongan, mempunyai kelompok-kelompok gitu. Yang ketiga, bidang agama. Masih ingat ya, Bu Ella dulu menjelaskan tentang kehidupan masa praaksara yang mana masyarakat Indonesia itu mempunyai kepercayaan animisme dan dinamisme. Tetapi setelah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu mulai menganut agama tersebut, mulai menganut agama Hindu-Buddha. Tetapi kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme memang tidak punah, gitu ya. Kemudian lanjut kepada bidang kebudayaan. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu membawa warna baru pada kebudayaan Indonesia. Terjadilah akulturasi ataupun proses perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan Hindu-Buddha yang menghasilkan suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri-ciri masing-masing kebudayaan. Nah, untuk soal yang kedua, teman-teman buka buku IPS BSC halaman 228, lalu sebutkan contoh hasil akulturasi antara kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lahirnya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ada banyak sekali ya beberapa nama kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Medang, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit. Untuk soal yang ketiga, coba kalian buat tabel ya, lalu golongkan kerajaan-kerajaan, nama kerajaan yang mana yang masuk dalam kerajaan bercorak Hindu, yang mana yang masuk ke dalam kerajaan bercorak Buddha, ataupun malah keduanya. Nanti kalian golongkan masing-masing nama kerajaan-kerajaan tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas kerajaan yang pertama, yakni Kerajaan Kutai. Kerajaan ini terletak di wilayah Kalimantan Timur di sekitar Sungai Mahakam. Apa saja ya yang terkenal dari kerajaan tersebut? Yang pertama yakni Yupa atau Tugu Batu yang menandakan eksistensi Kerajaan Kutai. Kemudian ada 7 prasasti yang diketemukan yang menandakan bahwa memang ada keberadaan Kerajaan Kutai. Kemudian nama-nama raja yang memerintah yakni seperti Raja Kudungga, Raja Aswawarman, dan Raja Mulawarman. Nah, kemudian di salah satu yupa tadi berisi keterangan bahwa Raja Mulawarman itu memberikan sedekah sebesar 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Dan kegiatan perekonomian pada kerajaan ini yakni berbasis agraris, peternakan, dan perdagangan. Yang kedua, kita akan membahas tentang Kerajaan Tarumanegara. Bagaimana ya diketahui adanya Kerajaan Tarumanegara? Keberadaan Kerajaan Tarumanegara diketahui dari 7 prasasti yang diketemukan, yakni yang pertama Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Cidang Hiang, Prasasti Ciareten, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Tugu. 5 prasastinya itu diketemukan di kota Bogor, sehingga hal ini menunjukkan Bogor adalah salah satu kota penting, salah satu daerah penting di Kerajaan Tarumanegara. Kegiatan ekonomi masyarakatnya yakni pertanian dan perdagangan. Pertanian dilihat dari saluran irigasi Sungai Gomati dan perdagangan terlihat dari berita yang ditulis dari Fahien. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan yang mampu mengembangkan dirinya sebagai kerajaan dengan maritim. Sehingga kegiatan ekonomi masyarakat dari Sriwijaya ini yakni agraris dan maritim. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Musi di kota Palembang, Sumatera Selatan. Sumber kerajaan ini berasal dari prasasti dan catatan dari pendeta Cina yang bernama Ising. Salah satu raja yang terkenal dalam kerajaan ini yakni Raja Balaputra Dewa. Kerajaan ini juga menjadi kerajaan sebagai pusat kegiatan ilmiah agama Buddha, ditandai dengan adanya keberadaan guru agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Yang keempat, kita akan membahas tentang Kerajaan Kalingga. Kerajaan ini berada di Jawa
dan pada masa kejayaannya merupakan pusat agama Buddha di Jawa yang dibuktikan dari catatan seorang pendeta Buddha dari Tiongkok bernama Huining. Salah satu pemimpin ratu yang terkenal gitu ya di kerajaan ini yakni bernama Ratu Sima. Kisah Ratu Sima itu muncul di Carita Parahyangan, dan Ratu Sima itu adalah salah satu ratu yang mampu menegakkan hukum dengan baik. Kegiatan ekonomi dari kerajaan Kalingga itu bertumbuh pada sektor perdagangan dan pertanian. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan Mataram kuno. Nah, Prambanan ini merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini berada di daerah Jawa dan dipimpin oleh dua dinasti yang saling silih berganti gitu ya, namanya dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Kerajaan ini didirikan oleh salah satu cucu dari Ratu Sima dari kerajaan Kalingga tadi. Sumber sejarah dari kerajaan ini adalah prasasti yang diketemukan seperti Prasasti Canggal, Prasasti Kalasa, Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Klurak, dan Prasasti Mantyasi. Raja-raja yang terkenal di dalam kerajaan ini yakni Raja Sanjaya, Raja Panangkaran, dan Raja Rakai Pikatan. Kehidupan ekonomi kerajaan ini bertumbuh pada sektor pertanian dan maritim yang memanfaatkan aliran dari Sungai Bengawan Solo sebagai penghubungnya. Kerajaan ini mengalami perpindahan ke Jawa Timur ya oleh Empu Sindok pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Wawai. Nah, yang keenam kita akan membahas tentang Kerajaan Medang. Kerajaan ini muncul akibat perpindahan tadi Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur oleh Empu Sendok. Dan nanti Empu Sendok membentuk suatu dinasti baru yang namanya dinasti Isyana dan mendirikan Kerajaan Medang ini, sehingga Empu Sendok merupakan raja pertama dari Kerajaan Medang. Kerajaan ini tuh Kerajaan Medang berusaha menandingi Kerajaan Sriwijaya, tetapi tidak berhasil. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya penyerangan Kerajaan Sriwijaya ke Kerajaan Medang dan terbunuhnya seluruh keluarga raja kecuali menantu raja yang bernama Airlangga. Tetapi nanti Airlangga lah yang mampu memperbaiki hubungan dengan Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan Kerajaan Medang, kehidupan ekonominya itu bergantung pada pelayaran dan perdagangan. Ditandai dengan adanya pembangunan pelabuhan Ujung Galuh di muara Sungai Brantas. Masyarakat Medang juga mengembangkan kegiatan pertanian ditandai dengan membangun tanggul. Bidang sastra itu juga mengalami perkembangan pada masa Kerajaan Medang ini. Pada saat dipimpin oleh Raja Dharma Wangsa, itu kitab Mahabharata itu disadur dalam bahasa Jawa kuno. Dan pada saat dipimpin Raja Airlangga, salah satu Empu Kanwa gitu ya, Empu Kanwa mengubah kitab Arjuna Wiwaha. Kemudian yang keenam ada Kerajaan Kediri. Kerajaan ini berawal dari pembagian Kerajaan Medang menjadi dua, yakni Kerajaan Janggala dan Kerajaan Panjalu. Tetapi akhirnya mereka perang gitu ya. Dua kerajaan ini perang dan Panjalu yang memenangkannya. Kerajaan ini mencapai kejayaan pada masa Jayabaya dan mengalami kemunduran pada masa Raja Kertajaya. Kegiatan ekonominya itu berasal dari pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Kerajaan ini juga mampu mengembangkan seni gitu ya, ditandai dengan ditulisnya beberapa kitab sastra. Yang ketujuh yakni Kerajaan Singhasari. Kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Malang, Jawa Timur dan didirikan oleh yang bernama Ken Arok. Raja-raja yang pernah memimpin yakni Ken Arok, Anuspati, Tohjaya, Ranggawuni, dan Kertanegara. Dan Raja Kertanegara inilah yang berhasil membawa Singhasari pada puncak kejayaannya. Salah satunya dengan cara ekspedisi Pamalayu, yaitu strategi untuk memperluas wilayah kekuasaan Singhasari. Kegiatan ekonomi pada Kerajaan Singhasari yakni bersumber dari pertanian dan perdagangan dengan memanfaatkan Sungai Bengawan Solo dan Kali Brantas. Dan yang kedelapan kita akan membahas tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini berada di Jawa Timur dan sumber sejarah kerajaan ini diperoleh dari kitab Paraton, Negara Kertagama, kitab Sutasoma, dan beberapa prasasti.
Munculnya kerajaan ini itu berkaitan dengan runtuhnya kerajaan Singasari. Tokoh-tokoh yang terkenal dari kerajaan ini yakni Hayam Wuruk sebagai raja yang membawa puncak kejayaan kerajaan Majapahit dan Gajah Mada sebagai salah satu mahapatih kerajaan Majapahit yang mengucapkan Sumpah Palapa. Bidang sastra juga dikembangkan oleh kerajaan ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya kitab Negara Kertagama dan kitab Sutasoma. Kegiatan ekonomi kerajaan ini itu berasal dari kegiatan agraris dan maritim. Untuk soal yang keempat, kalian silahkan mencari informasi sebanyak-banyaknya, boleh dari buku, internet, maupun sumber valid lainnya. Lalu pilih salah satu kerajaan Hindu-Buddha favorit kalian, lalu ceritakan bagaimana kerajaan tersebut di buku tulis. Kita akan membahas peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Dengan perkembangan kerajaan-kerajaan di masa Hindu-Buddha di Indonesia gitu ya, pastinya ada dong napak tilasnya dari kerajaan tersebut. Dengan adanya napak tilas atau peninggalan dari kerajaan-kerajaan tersebut menjadikan adanya eksistensi, adanya kehidupan bahwa pada masa Hindu-Buddha itu memang ada di Indonesia. Apa saja ya peninggalannya? Nah, teman-teman pernah nggak nih ke Borobudur? Pernah nggak ke Prambanan? Nah, ini Bu Ella sekarang sudah berada di Prambanan ya, sebagai salah satu dari peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu peninggalannya apa lagi ya teman-teman ya? Coba teman-teman, untuk soal yang kelima ya, kalian silahkan buka buku halaman 249 sampai 255, lalu sebutkan apa saja peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia dan sebutkan contohnya. Misalkan, salah satu peninggalan masa Hindu-Buddha dari kerajaan Mataram kuno, yakni candi. Oh, candinya apa? Oh, salah satu contohnya Candi Prambanan. Seperti itu. Nah, nanti kalian bisa cari di buku tulis ataupun di internet. Oke, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di ujung pembelajaran. Teman-teman semuanya silahkan mempelajari materi dan mengerjakan kuis ataupun penugasan di Edmodo. Jika ada yang masih bingung, masih ingin dipertanyakan, silahkan teman-teman semuanya tanya. Bu Ella buka diskusi di Edmodo. Tanya apa yang ingin kalian tanyakan, apa yang masih dibingungkan. Seperti itu ya, kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya, di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang pastinya asyik dan menyenangkan. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.